videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema untuk kelas 4 ya. Di tema pertama yaitu indahnya kebersamaan, subtema 2 yaitu kebersamaan dalam keberagaman di pembelajaran kelima. Nah adik-adik, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan secara mandiri terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran 5. Setelah kalian menyelesaikannya secara mandiri, kalian bisa mencocokkan jawabannya dengan video yang kakak buat berikut ini. Langsung saja ya, kakak akan bahas di pembelajaran 5 ini. Sebelumnya, kamu telah belajar teknik menari bungong jumpa. Tari bungong jumpa dapat ditampilkan dalam formasi duduk ataupun berdiri. Ayo menari dalam formasi duduk. Nah, di sini ada ayo berkreasi. Apakah kamu masih ingat gerakan dari bungong jumpa dalam formasi duduk? Nah, tentunya kalian masih ingat ya. Diskusikan dan peragakan secara berpasangan menari tarian tersebut dalam posisi duduk. Setelah kamu cukup menguasai gerakannya, berlatihlah secara berkelompok dengan iringan musik. Perhatikan arahan dan peragakan dari guru terlebih dahulu. Salah satu cara menghargai keberagaman budaya adalah dengan mempelajari dan melestarikannya, seperti yang telah kamu lakukan ketika mempelajari tari bungong jumpa. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan budaya yang berbeda agar kita saling mengenal dan saling menghargai? Tugas kita adalah menciptakan keselarasan di tengah-tengah perbedaan. Masih ingat tanggram yang telah kamu pelajari sebelumnya? Pada tanggram tersebut juga terdapat bentuk yang berbeda-beda. Coba kamu perhatikan kembali berbagai tanggram berikut dengan bentuk yang berbeda-beda. Kita bisa membentuk bangun atau gambar baru yang menarik dan kreatif. Beri huruf A, B, C, dan seterusnya di setiap sudut pada tanggram tersebut. Tulislah taksiranmu untuk besar masing-masing sudut yang sudah kamu beri huruf pada tabel berikut. Nah, seperti ini ya, kakak mencontohkannya. Untuk sudut yang A, perkiraan 75 derajat, hasil pengukuran 80 derajat. Yang B, 90 derajat, hasil pengukuran 90 derajat. Yang C, 90 derajat, hasil pengukuran 90 derajat. Yang D, perkiraan 90 derajat, hasil pengukuran 90 derajat. Yang E adalah 40 derajat, hasil pengukurannya adalah 45 derajat. Sekarang buktikan taksiranmu dengan mengukur penggunaan busur derajat dan tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Tulis kesimpulanmu tentang hasil pengukuran sudut tersebut. Nah, tanggram terdiri atas bentuk yang berbeda-beda, namun ketika bentuk yang berbeda-beda setelah ditata sedemikian rupa, maka akan tercipta gambar yang harmonis. Terus lanjut lagi ya. Di sini perbedaan itu indah, terus perbedaan itu anugerah. Kita harus mensyukurinya dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Lanjut ya, di sini ada ayo berdiskusi. Apakah kamu pernah mengikuti atau melihat perayaan hari besar agama di sekitar tempat tinggalmu? Buatlah gambar yang berkaitan dengan perayaan hari besar agama tersebut. Nah, di sini mohon maaf kakak tidak bisa menggambarkannya. Nanti kalian bisa menggambar sesuai dengan imajinatif dan kreativitas kalian masing-masing tentang hari besar yang ada di lingkungan sekitarmu. Contohnya kalau agama Islam, kalian bisa menggambarkannya ketika berbagai banyak orang ya sedang sholat id, atau ketika orang yang sedang berkumpul dengan keluarganya dan makan bersama dan saling memaafkan, seperti itu ya. Pokoknya kalian bisa menggambarkannya di sini. Lanjut lagi, sekarang saatnya kamu menceritakan secara tertulis tentang perayaan hari besar keagamaan yang pernah kamu ikuti atau yang pernah kamu lihat di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, ini adalah contoh yang kakak berikan, yaitu suasana semarak dan khas bulan Ramadan sudah dimulai sejak awal Ramadan hingga puncaknya adalah perayaan Idul Fitri. Saat puasa yang paling menarik buat saya itu adalah salat tarawih. Saat takbiran adalah mengembirakan buat semua, terutama anak-anak. Sejak sore di akhir Ramadan biasanya anak-anak kecil sudah ramai berkumpul di musola terdekat untuk menabuh beduk dan bertakbir dengan suara berkeras-kerasnya sampai mungkin tidak enak didengar.
Menabuh beduk pun tidak kalah seru. Anak-anak mengelilingi beduk dengan membawa pemukul ikut menabuh beduk, walaupun suaranya juga tidak karuan. Terus kami juga melakukan takbir keliling bersama-sama menggunakan obor, dan anak-anak kecil biasanya berbaris rapi dengan membawa obor, sedang anak-anak yang sudah besar bertakbir dengan diiringi suara beduk yang dibonceng dengan beca. Kadang-kadang ada yang makan dengan membawa petasan yang dilempar ke atas sambil takbiran. Terus di kampung saya biasanya sholat dilaksanakan di masjid yang paling besar. Sejak habis subuh, biasanya kami berjalan kaki untuk sholat id di masjid. Jamaah biasanya sangat banyak dan melebur hingga jalan yang ada di depan dan kiri masjid. Setelah sholat id, bermaafan dengan orang tua dan keluarga. Lalu bersama teman-teman berkunjung ke rumah tetangga kiri dan kanan dan juga ke rumah saudara-saudara. Biasanya yang paling diharapkan adalah bisa disangoni oleh tuan rumah atau berkunjung seperti ini. Lalu uang hasil dari berkunjung ke rumah tetangga tadi digunakan untuk jajan. Seperti itu ya. Lanjut lagi, presentasikan dan diskusikan dengan teman-temanmu cerita yang telah kamu tulis. Beri kesempatan kepada temanmu untuk mengajukan pertanyaan setelah kamu selesai melakukan presentasi. Nah, di sini ada keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Seperti apa keragaman umat beragama di lingkungan provinsimu? Bagaimana antar umat beragama saling menjalin persatuan? Ayo cari tahu dengan menggali dari berbagai sumber. Tulis hasil temuanmu pada kertas HVS dan presentasikan dalam kelompok. Nah, kalian bisa menuliskannya secara pribadi ya, dan mohon maaf kakak tidak bisa mencontohkannya karena ini ditulis di kertas HVS. Nanti kalian bisa menuliskannya secara mandiri di kertas HVS. Nah, di sini ada ayo renungkan. Setelah belajar dari hari ini, coba renungkan apa yang kamu pelajari. Yang dipelajari adalah keragaman umat beragama. Terus apa yang kamu lakukan untuk mengamalkan nilai kerjasama dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti piket kelas bersama, gotong royong membersihkan kelas. Nah, di sini yang terakhir yaitu kerjasama dengan orang tua. Di sekitar rumahmu banyak perayaan keagamaan yang dilakukan oleh penganutnya. Diskusikan dengan kedua orang tuamu perayaan apa saja yang pernah dilakukan, bagaimana pula kerjasama antar umat beragama yang di lingkungan rumahmu. Tuliskan hasil diskusi dengan orang tuamu. Bandingkan hasilnya dengan yang diperoleh temanmu pada pelajaran yang akan datang. Nah, kalian bisa mengerjakan tugas ini bersama kedua orang tua kalian ya. Kalian bisa meminta bantuan orang tua kalian. Nah, cukup sampai di sini video untuk pembelajaran 5 kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam penyampaian materi maupun ada jawaban kakak yang tidak tepat atau kurang berkenan juga. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.